Kemarin kita udah sempat bahas soal endorsement sama apa ya satu lagi ya? Ambassador. Ambassador ya, brand ambassador. Nah, sekarang kita bakal belajar lagi istilah bisnis sesuatu yang lain ya. Ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini kita belajar lagi yang biasa seperti biasa, istilah-istilah bisnis ini tentu aja bakal berguna buat kita yang sedang usaha. Jadi ketika ngobrol sama teman pebisnis lain, ketika ada kumpulan seminar dan lain sebagainya, misalkan ya, dia apa namanya brand ambassadornya, brand ambassador apa tuh? Nah, karena kita udah sering diskusi nih ya di Kebun Desain, akhirnya kita ngerti kayak gitu. Ada istilah baru apa nih, Jis, yang mau kita diskusikan kali ini? Nah, jadi ada istilah baru muncul namanya KOL. KOL? Apa Ya, tuh KOL? ada yang ngomongnya KOL, ada yang ngomongnya call. Nah, KOL dan call ini lahir dari istilah influencer. Lahir dari istilah influencer, oke. Ya, jadi awalnya kan ada istilah influencer. Influencer sendiri apa nih? Nih, influencer sendiri adalah orang yang punya pengikutnya banyak di sosial media, bisa ratusan ribu ya, dan dia bisa mempengaruhi pengikutnya. Iya. Soalnya kayaknya berasal dari kata bahasa Inggris ya, influence ya. Ya, terjemahannya influencer kan mempengaruhi. Ya, pengaruh ya, mempengaruhi ya. Oke. Nah, jadi influencer ini adalah orang yang bisa mempengaruhi di internet. Udah punya followersnya banyak atau subscriber atau misalkan apa ya, temannya banyak lah gitu ya. Iya. Kalau dulu mungkin gitu ya, kita terpengaruh oleh artis-artis misalkan, artis TV kayak gitu ya. Yang dulu itu ada Pasha Ungu tuh ya. Nah, band Ungu yang dulu pakai celananya itu sampai di bawah pantat gitu ya. Kita anak-anak muda waktu SMP gitu ya. Terinfluence gitu ya. Ngikutin gitu ya. Celana di bawah pantat gitu ya. Jadi rame produk itu gitu ya. Iya, benar. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari influencer. Sedangkan sekarang influencer itu banyaknya di internet. Di internet sekarang. Oke. Nah, cuman si influencer ini tiba-tiba ada istilah baru. Melahirkan istilah baru lagi? Istilah baru, namanya KOL. Oke, apa nih KOL atau call. Nah, call ini singkatannya adalah Key Opinion Leader. Nah, Key Opinion Leader itu bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga. Key Opinion Leader adalah orang yang dianggap sebagai pakar oleh pengikut-pengikutnya. Oke, call ya. Ya, call. Jadi dia influencer, tapi dia punya kepakaran. Oke. Di situ, karena dia sering nge-share tema yang sama, gitu. Iya. Kalau biasanya ya image-nya mungkin influencer itu lebih ke hiburan, mungkin kayak gitu ya. Ya. Lebih ke sesuatu yang ya tema-temanya di hiburan lah. Tapi kalau ini tuh ada kepakaran ya. Kepakaran di situ. Kepakaran mungkin lebih ke keilmuan tertentu mungkin, atau ke misalkan ilmu sejarah, kepakaran soal sejarah kayak gitu ya. Yang dia menginfluence di kesejarahan gitu ya. Nah, menginfluence di bidang yang dia yang dia kontenkan. Nah, si call ini memang biasanya dia kontennya satu tema gitu. Misalkan dia ngebahas sejarah, ya udah dia ngebahas sejarah terus. Jadi dia seolah-olah dia pakar sejarah sehingga netizen dan followersnya itu menganggap kalau apapun ucapan dia tentang sejarah pasti dibenarkan. Oke. Gitu. Jadi rujukan ya. Oke. Ya, gitu. Jadi nah itu yang disebut dengan call. Nah, kalau influencer dia kan temanya umum. Lebih umum ya. Kayak daily vlog, kehidupan sehari-hari, terus yang random lah ya. Yang random ikutan misalkan joget-joget atau ikutan misalkan challenge. Oke, yang lebih ke tren sekarang apa? Apa gitu ya. Dia bikin menginfluence orang tentang tren sekarang misalnya kayak gitu ya. Misalkan sekarang lagi politik, ikutan bahas politik. Nanti besoknya tentang iklim, ikutan iklim. Nah, tapi ada influencer yang temanya tidak konsisten, tidak dipengaruhi oleh zaman gitu. Jadi dia konsisten misalkan ngebahas bisnis terus ngebahas sejarah terus. Iya. Atau ngebahas apa ya? Ngebahas misalkan baju terus gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan call tadi.
Itu ya call ya. Kalau mungkin contohnya banyak ya lah ya yang bisa kita temui ya. Banyak. Kalau tadi di bisnis siapa tuh yang Raymond Chin ya? Raymond Chin bisa. Dia sering di bisnis lah ya ngomongnya ya. Seputaran bisnis biasanya tuh dia. Raymond Chin. Nah, Raymond Chin tadi suka ngebahas bisnis. Nah, itu bisa dijadikan call tuh. Call. Iya, call ya. Call untuk bisnis. Nah, ada juga yang share cerita-cerita horor. Oke. Kayak Ewing HD. Oh, si Ewing. Iya. Dia udah pokoknya bahasanya di media sosialnya. Ya. Udah pasti horor tuh semuanya ya. Ya. Jarang ngebahas politik dan lain sebagainya. Ya. Atau misalkan jurnal riset. Jurnal riset tentang horor. Tapi ada juga yang influencer yang umum nih. Kita nggak tahu dia jagonya di mana nih. Kan gitu. Kayak Atta Halilintar. Dia jagonya apa ya gitu kan. Kita ngeblank kalau ditanya kayak gitu. Karena konten dia memang umum gitu. Benar. Jadi dia mah segala digarap ya. Dulu sempat baju digarap gitu ya. Terus podcast digarap. Bikin podcast juga sekarang. Terus apa tuh? Bedah rumah. Ya. Terus prank. Otomotif Ada juga. Iya. Jadi ya sulit dipakarnya itu yang mana gitu ya. Karena semuanya digarap ya. Ya. Beda dengan misalkan Ridwan Hanif. Iya. Kan dia kan pasti tahu nih tentang otomotif gitu. Iya, udah pokoknya bahasanya kebanyakan pasti otomotif tuh. Ya, kayak gitu. Udah hampir 100% tuh otomotif dia ya. Emang beda isi kontennya beda gitu. Nah, inilah yang membedakan antara influencer dan call ini. Call ya. Oke. Nah, ada anggapan bahwa call ini katanya lebih efektif. Oke, lebih efektif ya dibanding dengan influencer lain. Walaupun si call ini misalkan ada 2 orang nih, yang satu influencer, yang satu call. Nah, yang call ini followernya cuma dikit. Sedangkan yang influencer kan lumayan banyak misalkan. Iya. Nah, tapi karena ini pembahasannya si call-nya itu khusus kan, gitu ya. Jadi lebih efektif gitu buat promosi ketimbang yang ini yang umum. Misalkan Ria Ricis versus jurnal riset misalkan. Nah, terus kita jualan produk misalkan apa ya? Penangkal tuyul. Misalkan apa ya? Dekorasi horor. Dekorasi horor. Nah, otomatis kan lebih kena yang ini. Iya, benar. Kalau misalkan kita ya desainer interior misalnya gitu ya. Yang pengen nih kita ada tema khusus nih karena lagi Halloween misalkan. Nah, itu. Tema-tema yang yang horor-horor ya. Promosinya bukan di Ria Ricis dong gitu ya. Itu. Tapi di jurnal riset nih. Bisa gitu masuk misalkan kayak gitu dicocok-cocokin aja gitu. Ya gitulah ya. Itu pun influencer dengan call ini punya punya keunggulan masing-masing lah ya. Keunggulan masing-masing. Kalau yang call ini dia spesifik sekali, artinya fanbase-nya pun mungkin fanbase keras ya. Fanbase keras, cuman biasanya lebih sedikit itunya pengikutnya. Ya, benar. Karena ya tema ya, nggak semua orang suka tema itu kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang umum namanya juga ya, kebanyakan orang gitu kan. Pengikutnya itu lebih acak-acakan lah dari berbagai kalangan. Iya, benar. Sehingga angka pengikutnya pun banyak, angka subscribernya, angka followersnya gitu. Benar. Ya, karena tadi ya umum itu, dia seorang influencer itu ya yang nggak ngambil tema tertentu ya umum jadinya ya. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Itu istilah influencer, kemudian ditambah istilah call ya. Yang melahirkan istilah call. Ya. Oke. Gimana teman-teman kalau misalkan jadi influencer itu pengen yang umum atau yang khusus nih? Jadi call nih. Nah, gimana nih teman-teman yang UMKM juga nih? Apakah mau mengendorse-nya yang umum, influencer biasa atau yang call gitu? Tergantung strategi. Nah, benar. Kalau kebun bisa nih, Jis. Kalau disebut istilahnya masuk ke influencernya, kita masuk ke call kayaknya. Ke call ya? Call, karena dari dari awal nih nge-YouTube nih. Ya, dari awal nge-YouTube kita temanya kan bisnis, tip bisnis gitu ya. Terus dari subscriber juga masih sedikit. Cirinya itu ya. Mungkin karena kita terlalu spesifik gitu, gubasnya itu terus gitu. Sehingga tidak membludak gitu ya. Iya.
temanya ya bisnis, kalau enggak dikit-dikit soal desain ya. Ya, desain, ada juga desain juga tetap tentang bisnisnya Iya, gitu. disambunginnya peruntukan desain untuk bisnis Ya, gitu ya. bukan desain yang untuk lain-lain. Gitu. Iya, bukan cuman misalkan Hobi. desain seni, desain hobi gitu ya, tapi lebih ke desain peruntukan untuk bisnis. Nah, balik lagi ke bisnis gitu. Balik lagi ke bisnis. Makanya Oke. kayaknya kebun desain juga masuk ke dalam call nih. Call ya. Call. Khususnya di bisnis, nah, kepakaran di bisnis mungkin gitu ya. Nah, terus perbedaannya di harga juga berbeda tuh. Oke. Harga apa nih? Harga kalau kita mengendorse tuh. Endorse-nya ya. Kemungkinan yang call ini bisa lebih mahal dari yang apa namanya investor. Ya, tapi tetap dilihat juga jumlah followersnya, jumlah pengikutnya gitu ya. Ada banyak faktor lah kalau mau mengendorse kan harus dianalisa dulu. Nanti lah kita bikin kontennya ya. Iya. Cara menganalisis harga influencer. Soalnya kan buta ya harga yang buta ya. Kalau influencer kan tinggal di DM aja sebenarnya gitu. Di DM berapa misalkan satu kali posting 1 juta, ada yang 1 juta, ada 5 juta. Beda-beda walaupun misalkan followersnya sama gitu jumlahnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini nih yang mudah-mudahan influence ya ke teman-teman ya. Jadi apa namanya? Tambahan pengetahuan baru gitu ya. Itu bisa di like, di komen, juga di subscribe. Serta, nah, ngomong-ngomong tadi kan udah bahas soal bisnis sama apa desain nih. Ya, karena sebenarnya kebun desain ini jualan. Kita jualan jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain sosial media, atau misalkan video iklan. Selain itu kita juga membantu daftar merek, daftar NIB, dan lain-lainnya. Bisa langsung kalau teman-teman minat mau dibuatkan desainnya dan dibantu perizinannya, itu bisa langsung WA aja dan nomor yang ada di bawah. Ya, dan tentu aja desainnya itu ya buat bisnis ya, desain logo gitu ya, desain kemasan gitu ya. Ya, justru karena kita ngerti bisnis, jadinya si desainnya pun di apa ya namanya spesialis. Diutamakan sesuai dengan target marketnya gitu. Benar. Jadi nggak cuma menarik, tapi kita sebisa mungkin sesuai dengan target marketnya, target konsumen lah. Iya, betul. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa nanti di video-video pembahasan istilah-istilah bisnis lainnya. Bye-bye.